Teman-teman, buat kalian yang belum subscribe, tekan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya, pilih semua, oke? Dan karena di sini videonya sangat banyak sekali, mulai dari tutorial animasi hingga animasi pendek, kalian lebih mudah bisa masuk ke playlist dan silahkan cari yang ingin kalian tonton. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan ke bagian badan dari si karakter Krillin di Dragon Ball ini, oke? Yang pertama kita buat badannya itu bisa dari kepalanya ataupun membuat objek baru itu juga bisa. Di sini mungkin kita akan copy saja dari bagian kepala ya. Shift D, klik kanan, G dan Z, kita letakkan di bagian sini. Jadi si karakter ini kita buat tidak mempunyai leher. Anggaplah lehernya itu pendek gitu ya. Jadi seperti ini tampilannya. Tekan 3 dan tekan tab, kita masuk ke edit mode, kita aktifkan ya proportional editing dan juga connected only-nya dicentang. Kita buat seperti ini dulu. Jadi untuk bagian badannya kita rapikan dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kita grab ya. Kemudian kita turunkan. Mungkin untuk badannya ya tidak terlalu panjang lah ya. Seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Oke, nah ini hanya untuk referensi badannya saja. Jadi nanti pun juga tidak akan terlalu terlihat, hanya bagian atasnya saja yang terlihat. Oke. Nah, setelah ini kita buat yaitu bajunya. Untuk baju ini kita bisa mengcopy bentuk dari badannya, bisa kita duplikat dengan Shift D lagi, klik kanan. Oke, dan kita bisa sedikit scale sedikit. Oke, nah kalau seperti ini kan kita tidak bisa melihat mana bagian dari mana bajunya, mana bagian badannya karena memang warnanya hanya satu, yaitu putih seperti ini. Coba kita buat warnanya itu random. Kalian bisa klik ini ya, panah kecil ini, kemudian kalian pilih untuk bagian colornya, kalian pilih random. Nah, secara otomatis di sini akan ada warna secara berbeda-beda. Kita bisa lebih mudah seperti itu. Nah, ini tadi adalah duplikat untuk objek si bajunya. Kita masuk ke edit mode, tekan tab, kemudian kita hilangkan semua seleksi, kita tekan Z, kemudian pilih wireframe. Saya coba hapus dulu sebagian, tekan B, saya seleksi bagian bawah ini. Oke ya, hanya bagian ini. Saya tekan X, kemudian vertis. Saya tekan Z lagi dan pilih solid seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Di sini mirrornya kita hapus ya. Sebelum mirrornya kita hapus, clippingnya kita hilangkan centangnya. Kalian klik di bagian tengah sini, kemudian kita grab. Nah, kita buka yang bagian depan, yang belakang jangan sampai terbuka. Jadi kita buka bagian yang depan saja, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita juga geser seperti ini. Jadi intinya si bajunya ini sudah tidak menjadi satu. Kemudian untuk mirrornya kita apply, bisa kalian klik apply di sini, apply seperti itu. Dan sekarang mirrornya hilang, jadi kalian harus mengeditnya satu persatu. Cuman nggak masalah karena ini kita untuk pakaiannya cukup simpel, pakaian Shaolin ya. Ini kita berikan kedalaman dulu, yaitu add modifier, dan kita pilih solidify. Nah, untuk bagian thickness-nya ini kita tambahkan lagi sedikit tebal seperti ini, oke. Nah, di bagian yang kiri ini dia di dalam, dan bagian yang kanan ini dia di luar. Jadi kita bikin dulu yang kanan, oke. Dia arahnya ke sini. Ke sini, oke. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Nah, ini usahakan untuk si bajunya ini cukup menempel dengan badannya, soalnya kadang-kadang akan terlihat di bagian rendernya. Jadi kurang bagus kalau sampai badannya ini tembus seperti itu. Seperti ini dan oke, kita bikin seperti ini dulu untuk sementara. Nah, ini di bagian lehernya ini harusnya dia sedikit ke sini. Sedikit terbuka gitu ya. Tekan 3, ini coba kita mundurkan seperti ini. Oke, ini kita naikkan. Sip, kurang lebih seperti ini untuk permulaan di bagian baju bagian kanannya. Sekarang kita kerjakan bagian yang kiri, ini kita masukkan saja langsung seperti ini ya. Kita masukkan, ini kita geser ke sini. Dan ini kita masukkan ke dalam, oke. Dan yang ini kita masukkan ke dalam lagi ke sini, sedikit dikeluarkan, oke. Kalian bisa lihat dia sedikit tembus. Kita coba perbaiki. Yang bagian atas ini kita buka lagi seperti yang sebelumnya. Saya tekan Z, wireframe. Saya coba cari seleksi yang dalam. Oke, solid. Kita coba buka lagi. Tekan Ctrl 3 untuk melihat dari samping kiri. Oke, ini kita naikkan seperti ini. Ini saya buka lagi seperti ini. Saya tekan Z, wireframe. Ini saya klik yang dalam. Saya coba masukkan ke sini, tekan Z, solid. Oke, ini adalah basic dari membuat si ini pakaian Shaolinnya. Saya coba ini ya, saya coba rapikan dulu biar nanti lebih mudah untuk selanjutnya.
Oke, lumayan rapi, dan kita tambahkan dulu ikat pinggangnya, yaitu kita bisa mengambil sebenarnya dari sini ataupun kita buat objek baru saja. Nah, seleksi untuk bajunya Shift S, kemudian kalian pilih cursor to selected, jadi kursornya pindah ke sini, kemudian Shift A dan mesh, dan kalian pilih circle. Kalian scale, nah ini dia circle-nya, lingkaran. Kita mungkin untuk bagian ini ikat pinggangnya agak ke atas seperti ini. Oke, kita scale dan kita masuk ke edit mode, tekan tab, kemudian extrude dan Z. Oke, kita turunkan ke bawah seperti ini. Dan kita keluar dari edit mode, kita klik kanan dan set smooth untuk smooth, dan kita berikan subdivision surface, dan juga kita berikan lagi solidify. Jadi ada dua. Di sini kita tidak menggunakan mirror, ini kan soalnya kiri dan kanan untuk bajunya kan berbeda. Jadi kita tidak memerlukan mirror. Sedikit dipertebal, kurang lebih mungkin segini, ini 0,03 meter. Seperti itu, kita masuk ke edit mode dari si ikat pinggang. Kita coba rapikan, ini kan dia ada di dalam nih ikat pinggangnya. Kita coba keluarkan seperti ini. Jadi kalian jangan hanya terpatok pada satu view saja. Kalian usahakan untuk terus memutar-mutar pada objek ini. Karena dengan kalian memutar-mutar seperti itu, hasilnya juga akan lebih rapi dan lebih bagus. Karena kadang-kadang kan ada beberapa bagian juga itu yang tembus seperti itu. Nah, begini, oke. Ini juga kita sedikit masukkan. Jadi untuk modeling 3D itu sebenarnya gampang, cuma tinggal kalian harus betah berlama-lama merapikan sebuah objek atau sebuah objek 3D yang ingin kalian buat. Nah, oke, untuk sementara seperti ini. Nah, kita benahi dulu untuk bajunya lagi ya. Kita tekan edit mode untuk bagian baju. Ini kita mau coba masukkan seperti ini. Ini saya keluarkan seperti ini. Jadi kan ini dia bentuknya ini kan kurang rapi ya. Jadi coba saya rapikan dulu. Oke, jadi ini hanya klik kiri dan grab, klik kiri, grab seperti itu ya, sambil dirubah view-nya. Jadi ya modeling tuh hanya seperti ini. Yang penting kita harus memperhatikan ini bentuk-bentuk kotak ini, usahakan itu ukurannya itu kalau bisa hampir sama besar seperti itu ya, hampir sama besar. Artinya kalau ukurannya itu hampir sama antara kotak satu dengan kotak yang lain, maksudnya face-face ini ya, itu berarti modeling kalian itu sudah bagus. Kalian seleksi Shift Alt klik bagian tepi ini ya. Di sini saya ingin buat sedikit lebih panjang, extrude dan Z. Oke, sedikit saja untuk bagian depan soalnya nanti terlalu panjang. Nah, ini di sini saya ingin bagian belakangnya ini agak turun seperti ini. Jadi tadi di extrude. Oke. Coba saya turunkan. Nah, di sini saya juga sambil ini mengatur si proportional editingnya harus sering-sering diatur. Jadi jangan hanya terus-terusan ukurannya kecil seperti ini, tapi juga harus disesuaikan agar ya modeling kalian lebih mudah seperti itu. Oh ya, ini tadi kan karena kita tidak menggunakan mirror, jadi kiri dan kanan itu harus dikerjakan secara manual satu persatu. Oke, ini sudah seperti ini, dan yang bagian depan ini coba saya rapikan lagi. Jadi dia gini ya, agak melengkung seperti itu. Nah, di bagian sini, di bagian sekitar sini tuh dia agak naik. Jadi kita buat naik seperti ini. Oke ya. Nah, ini kenapa dia seperti ini? Karena si subdivision surface-nya tidak ada ya. Jadi kita berikan subdivision surface dulu. Termasuk untuk kepala ini berarti belum ya. Hanya mirror. Jadi untuk kepala ini kita berikan klik add modifier kemudian subdivision surface. Sekarang sudah lebih mulus karena tadi saya lupa ya. Untuk bagian badan juga add modifier subdivision surface, dan untuk baju ini juga add modifier dan subdivision surface seperti ini. Oke, ini kita naikkan seperti ini. Kita naikkan lagi, dan untuk yang ini kita turunkan. Jadi bentuk pola dari bajunya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Di bagian samping itu dia lebih turun gitu, lebih panjang artinya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita tambahkan loop cut lagi, Ctrl R di sini dan klik kanan, Ctrl R lagi di sini, klik kiri dan klik kanan. Oke, ini kita rapikan. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bagian yang kanannya. Sekarang kita tinggal merapikan yang kiri. Ini terlalu lebar. Coba saya kecilkan seukuran ini si badannya ya. Oke, kita lihat dari pandangan bawah. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya tadi, kalian harus sering-sering merubah view dari modeling kalian. Jadi, sekali lagi tutorial ini bukan tutorial basic untuk pemula. Jadi saya anggap kalian memang sudah bisa modeling. Jadi kalian bisa belajar modeling lagi dengan melihat tutorial ini. Di sini saya berikan loop cut, Ctrl R ya di bagian ikat pinggangnya, Ctrl R lagi di sini dan kita turunkan ke bawah. Oke, seperti ini.
bisa kita lihat lagi. Nah, ini kan kalau kalian lihat ya, untuk bajunya terlalu terbuka. Kalau kita lihat dari atas, kita tekan edit mode untuk keluar dari edit mode-nya si ikat pinggang dan klik pada baju dan klik tab untuk masuk ke edit mode. Coba saya perkecil lagi. Oke, seperti ini. Yang bagian ini juga saya keluarkan sedikit. Oke, yang ini saya coba masukkan. Nah, ini kan dia tembus nih. Kita coba keluarkan biar tidak terlihat tembus. Oke, ini sudah cukup rapi. Sekarang tinggal yang ini kita buat seperti ini ya. Yang bagian kiri itu tidak kita buat lekuan seperti ini. Oke, Ctrl 3. Tapi patokannya itu yang ini. Jadi nanti bentuknya tuh melengkung seperti ini. Jadi ini kurang turun ke bawah. Kita turunkan ke bawah seperti ini. Kita usahakan hampir sama dengan bagian yang kanan, karena ini memang tidak ada mirror, jadi kita feeling saja kiri dan kanan itu sama. Nah, kita bisa lihat terlalu panjang. Kita coba masukkan ke dalam, klik dan kita masukkan ke dalam. Oke, dan ini kita rapikan lagi. Kita lihat dari bawah. Ingat selalu kata-kata saya, tips saya yaitu rubah sudut pandang kalian setiap kalian melakukan modeling, karena kalau tidak kalian rubah, kalian juga tidak akan tahu hal-hal seperti ini. Kalau ternyata misalnya sabuknya ini kedodoran, kurang menempel seperti itu ya. Nah, ini bagian belakang tadi menurut saya sudah, ternyata dia kan ini belum. Jadi harus sering-sering merubah sudut pandang. Ini untuk baju detailnya kurang ya, kurang sedikit. Oke, kita masuk ke tab. Kemudian di sini kita berikan loop cut, Ctrl R di sini. Oke, kita geser ke sini, klik, kita matikan proportional editing ya. Kemudian kita scale sedikit. Oke. Jadi ada kedalaman sedikit. Kemudian kita Ctrl R lagi di sini. Kalian klik kiri dan klik kanan di sini dan kita scale S biar agak sedikit mengembang. Oke, dan ini dia tembus masuk ke dalam. Ini coba saya scale lagi. Saya aktifkan dulu proportional editingnya. Dan ini kita grab keluar. Ini juga kita grab keluar. Oke, dan seperti ini kurang lebih. Ini terlalu ke atas, coba saya turunkan sedikit. Nah, begini. Dan ini adalah motif untuk baju yang bawah. Kemudian kita buat motif yang di bagian sini. Untuk detailnya kita akan sculpting nanti. Ini kita masuk ke edit mode, tekan tab, kemudian tekan A untuk menseleksi semuanya, kemudian A lagi untuk menghilangkan, seperti itu ya. Harap diingat untuk shortcutnya. Kemudian kita Ctrl R di sini, kita agak dekatkan seperti ini. Nah, di sini kita berikan sedikit kedalaman seperti jahitan seperti itu. Kita dekatkan seperti ini ya. Kemudian ini matikan dan ini kita grab ke dalam. Kalau kalian perhatikan di sini ada sedikit lekuan. Oke, tekan A lagi dan klik bagian luar untuk menghilangkan semua seleksi. Tekan Ctrl R lagi di sini, klik kiri, klik kanan untuk mengkonfirmasi letaknya di situ, dan kita coba keluarkan seperti ini. Jadi akan sedikit ada isinya di situ. Oke, seperti ini. Nah, tinggal yang bagian sini juga kita berikan sama seperti ini. Tekan tab, berarti kan ini ya. Bagian ini kita hilangkan seleksi dulu, klik bagian luar, kemudian Ctrl R di sini kalian klik dan kalian grab ke sini mendekati vertis yang ini, kemudian kita grab ke dalam sedikit saja. Kita berikan loop cut lagi, Ctrl R di sini dan klik di sini, klik kanan. Kemudian kita grab keluar sedikit saja. Nah, ini dia tembus kan? Kalian bisa lihat dia tembus. Berarti yang bagian luar ini harus kita keluarkan sedikit. Kalian klik, kemudian kita aktifkan proportional editing. Kalian grab ke sini dan ini untuk bajunya sudah selesai.